Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Tentu kita bersyukur atas hari yang diberkati, disertai seluruh aktivitas kita. Sebelum beristirahat, kita akan bersama-sama di dalam program Night Call GPIB. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya, Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, Pendeta Jemaat GPIB Frata Padang, Bajem Rafflesia Bengkulu. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Sungguh suatu kebahagiaan ya Tuhan, karena kami dimampukan. Seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami, usaha kami, Kau boleh berkati sertai. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan dimampukan juga untuk memahaminya. Dan ketika kami istirahat, Kau boleh berkati sertai. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Raja yang adil. Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Di malam hari ini, Ibu Bapak semua, ketika kita membaca dan bersama-sama melihat bahwa Raja yang adil, Raja yang benar juga disampaikan oleh Nabi Yesaya. Gambaran bagaimana seorang raja yang kita tahu adalah ikon ataupun dia pemersatu dari rakyatnya. Sehingga sangat penting bagaimana kewibawaan seorang raja, bagaimana sikap seorang raja yang baik, yang benar, yang adil, itu akan berdampak kepada rakyatnya. Dan berbicara tentang kewibawaan seorang pemimpin, paling tidak kita ketahui penting yaitu berintegritas dan juga benar. Kedua hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu raja ataupun pemimpin-pemimpin lain ataupun Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, tentu ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana sikap, bagaimana kehidupan kita sudah membudaya kita menjadi seorang yang berintegritas dan juga benar. Tentu ini adalah proses. Tidak bisa kita langsung mengatakan saya seorang yang berintegritas, saya orang yang benar, saya orang yang adil. Tentu ini melalui berbagai macam proses hidup sampai kepada nantinya kita dimampukan menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita membaca bagaimana bacaan pada saat ini mau mengingatkan kita bersama, Bapak Ibu dan saya, kita sebagai seorang pemimpin di bidangnya kita masing-masing, entah itu di kantor ataupun di rumah sebagai kepala rumah tangga, ataupun Bapak Ibu semua di lingkungan tempat tinggal sebagai seorang pemimpin di wilayahnya RT ataupun RW dan lain sebagainya, tentu menjadi bagian yang penting kita yang adalah pengikut Yesus Kristus. Kita juga harus mendatangkan damai sejahtera. Kita juga harus belajar ketika kita di bulan Desember ini akan mengingat rayakan hari kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 nanti. Ini menjadi sukacita yang akan meluap, sukacita juga yang selalu kita bawa. Dan baiklah bukan hanya di bulan Desember, tapi juga di bulan dan juga tahun-tahun yang akan datang. Ibu Bapak semua, sahabat GPIB dimanapun berada, pada saat ini kita
dimampukan kita membaca bahwa pentingnya seorang pemimpin, pentingnya seorang pengikut Yesus Kristus, pentingnya sebuah gereja itu mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dia benar-benar bisa memancarkan keadilan, kedamaian, dan yang terpenting adalah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya inilah dia di dunia yang selalu ditantang. Kebenaran terkadang berdasarkan argumentasi ataupun kebenaran berdasarkan cara pikir, cara pandang kelompok tertentu ataupun orang tertentu. Tentu ketika kita mencari kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati kita dapatkan dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah juga Bapak Ibu dan saya, kita tidak terputar pada kebenaran yang semu. Baiklah kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita tetap berprinsip, mana yang benar, itulah yang kita lakukan. Mana yang benar dan baik, itulah yang tetap kita kerjakan. Tentu ini ada tantangannya. Bukan berarti, oh saya akan menjadi orang benar, saya sudah melakukan itu. Mungkin hari ini kita lancar-lancar atau baik-baik saja, tapi tidak tahu di minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Yang terpenting adalah semangat untuk tetap memberitakan kabar sukacita, tetap benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tentu pada malam hari ini kita akan beristirahat, kita akan mengistirahatkan tubuh kita. Besok pagi kita berharap Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat, segar, semangat, dan juga kita melanjutkan seluruh aktivitas ataupun mempersiapkan peribadahan kita, yaitu baik itu malam Natal, dan juga sampai Natal kedua, dan seterusnya sampai nanti di malam Tahun Baru dan Tahun Baru. Baiklah, kita selalu belajar dari firman Tuhan, kita juga selalu benar-benar mendasari hidup kita ini, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dia selalu menjadi suluh di dalam langkah kehidupan kita pribadi, langkah kehidupan keluarga kita, dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita semua, sahabat GPIB. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada malam hari ini ya Tuhan, terima kasih karena kami kembali lagi diingatkan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang meneladani kehidupan Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang akan hadir di dunia ini. Selalu kami ingat rayakan ya Tuhan di bulan Desember. Kiranya Tuhan kami benar-benar boleh belajar banyak, kami benar-benar boleh meneladani Yesus Kristus, bagaimana pelayanan, bagaimana ketulusan hati, kedamaian, kebenaran, keadilan itu dapat dihadirkan di tempat tinggal kami ataupun dalam kehidupan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk berserah penuh dalam istirahat malam kami, sehingga kami dimampukan besok pagi dalam sukacita yang baru, semangat yang baru, melanjutkan seluruh aktivitas kami di hari ini ataupun kemarin yang belum selesai, sehingga besok kami dimampukan lebih baik lagi, menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami yang saat ini sedang sakit, kami berserah juga kepadamu ya Tuhan. Mujizat-Mu nyata, bilur-bilur-Mu ya Tuhan akan menyembuhkan dan juga akan memampukan kami dalam masa-masa pemulihan yang harus dijalani oleh orang-orang yang kami kasihi. Kami juga membawa dalam doa ya Tuhan, bagi kehidupan orang tua terkasih kami, anak-anak terkasih kami, tentu dalam masa-masa liburan anak-anak terkasih kami ini, kiranya Kau juga mampukan mereka untuk dapat mengisinya dengan baik, jadi berkat, dan juga mereka mempunyai harapan yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus, dan dimampukan selalu untuk masa depan anak-anak terkasih kami. Apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya, kami sebagai orang tua mendoakan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu menjaga dan melindunginya. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami mau serahkan istirahat malam kami serahkan kehidupan keluarga kami serahkan segala pergumulan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu memampukan kami. Dan kami selalu punya pengharapan yang pasti, yaitu apapun keadaan kami, akan selalu lebih baik di hari yang akan datang. Apapun sukacita kami pada saat ini, itu menjadi syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan kami boleh juga mengungkapkannya dengan cara kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, kami mau serahkan kehidupan kami ini. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus selalu memberkati sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga yang ada.